A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua. Alhamdulillah pada hari ini guru ada kesempatan untuk menambahkan sesuatu tentang kehidupan, terutama dengan keadaan kehidupan di alam dunia, dengan keadaan iklim, cuaca, kondisi yang sangat tidak baik. Para murid, para santri, pada video ini guru memberi ulasan ya. Video ini diberi judul oleh guru itu Sileme Gabus Kambange Watu Item. Mungkin para murid, para santri, bagian anak muda kurang paham atau bahkan tidak pernah mendengar atau kadang mendapat selentingan tentang kalimat ini ya. Diolas oleh guru ya, karena ini nanti rangkaian dengan hari-hari besok, bulan besok, dan tahun-tahun ke depan, kurang lebih 6,5 tahun. Untuk memahami kehidupan, guru memperjelas atau menerangkan agar para pemirsa juga murid dan santri sangat paham ya, bahwa kehidupan manusia ini, banyak manusia itu salah memahami tentang kehidupan atau tidak mengerti. Kehidupan di zaman sekarang ini itu ditentukan kehidupan orang-orang terdahulu. Jadi kehidupan itu terangkai dari sejarah. Sedangkan dari sejarah dulu itulah yang menghasilkan kehidupan di era-era sekarang. Dari orang-orang terdahulu memberilah banyak sesuatu nasihat, juga bimbingan, juga sekaligus terjadinya sesuatu hal yang sudah disabdakan para moyang atau leluhur kita masa-masa lampau. Satu contoh pada video ini guru mengulas, karena sudah waktunya ya. Leluhur kita dulu sudah memberi gambaran, sudah disabdakan, bahkan sampai diceritakan menjadi bahan pembicaraan, adapun juga sampai ada yang tertulis Sileme Gabus Kambange Watu Item ya. Para murid, para santri, leluhur kita, orang-orang terdahulu memberi cerita, memberi gambaran tentang kehidupan itu tidak diterangkan dengan detail dan pasti. Beliau memberikan suatu gambaran. Apapun yang akan terjadi sudahlah diberi gambaran. Gambaran itu seperti di video ini diulas guru dengan judul Sileme Gabus Kambange Watu Item. Para murid, para santri, yang dimaksud gabus itu sesuatu yang ringan ya. Sesuatu yang ringan, rata-rata bentuknya itu putih ya. Mungkin sekarang masyarakat atau para pemirsa anak-anak tidak ngerti, mungkin bahasa sekarang tuh styrofoam itu. Pembungkusnya televisi atau tempat alat-alat elektronik itulah yang disebut gabus. Kurang lebih 1000 tahun lebih leluhur itu sudah memberi nasihat kepada generasi atau anak cucunya. Kelak dalam suatu perjalanan di bangsa negara Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kita akan mengalami apa yang disabdakan. Sileme Gabus Kambange Watu Item. Itu nanti rangkaian cerita dan sejarahnya. Tapi guru melalui video ini diulaslah tentang Sileme Gabus.
Gabus adalah pralambang atau sifat warna putih. Leluhur kita dulu menyinggung dengan yang disebut warna putih adalah orang-orang yang memakai identitas agama dari Arab. Itu. Jadi belum terjadinya sesuatu umat atau bangsa Indonesia atau khususnya penduduk Jawa termotivasi atau terdogma dari agama dari Arab. Leluhur itu sudah memberi statement, sudah memberi gambaran. Jadi kelak akan banyaknya orang atau manusia di Jawa atau orang Jawa itu terdogma atau terkecoh dengan janji-janji yang ditebar di sana kemari. Itu kurang lebih 1000 tahun masa lampau sudah disabdakan oleh beliau-beliau leluhur kita. Nah, ini sudah terjadi sampai bertahun-tahun, dan di zaman era-era sekarang tahun 2022 Masehi di bulan-bulan akhir ini persis mulai atas nama agama, atas nama Islam, atas nama sesuatu hal tentang agama yang bersifat berwarna putih mulai melambung. Nah, di situ yang harus kita pahami atau yang kita kontrol itu nanti akan terjadinya tenggelam, ya. Jadi artinya begini, apapun dan siapapun engkau yang mengikuti jejak-jejak yang bersifat warna putih dari negara seberang, itu nanti akan tenggelam. Tenggelam itu banyak makna, tapi yang penting ada dua pemahaman. Tenggelam artinya bisa juga secara agama tidak akan laku karena banyak manusia sadar. Dengan secara politik tidak akan diindahkan oleh manusia. Secara hukum alam tenggelam adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik bagi kehidupan. Itu nanti akan ditenggelamkan dengan air bah yang sangat besar. Artinya di dalam kehidupan ini nanti ke depan, tahun-tahun ke depan, tinggal kita sebagai bangsa manusia, kita sudah diberi arahan, sudah diberi nasihat, sudah disabdakan para moyang. Bisakah bangsa Indonesia, khususnya kita yang di Pulau Jawa, kita membuat kesadaran, kita menyadarkan diri, kita meninggalkan dengan perlahan sesuatu pemahaman yang tidak jelas itu. Semoga dengan kalau masyarakat dengan pemahaman, dengan perlahan kita bisa meninggalkan sesuatu dogma yang tidak jelas itu, kemungkinan air bah atau tsunami yang besar, kemungkinan pun terjadinya tidak sefatal apa yang digambarkan atau yang diprediksikan dari para ahli. Kalau toh nanti sebagai bangsa manusia, masih tetap perilakunya seperti itu di atas bumi Pulau Jawa ini, itu bisa digambarkan dan bisa mendekati persentase yang sangat tinggi, 99. Bahwa orang-orang seperti itu nanti akan dihilangkan oleh unsur air. Yang jadi problem, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dari simbol dari warna agama putih itu pun akan mengena dampaknya. Karena apa? Alam mau menenggelamkan agama seperti itu. Caranya memakai air. Nah, dengan demikian, kita harus bisa ngontrol. Dengan perlahan kita meninggalkan sesuatu hal yang tidak pasti. Semoga dengan kekuatan kita, menyadarkan diri kita, keluarga kita, sehingga hukuman karma yang ada di negara Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karma itu tidak begitu besar. Itu kalau toh pilihan bagi kita, bagi umat, khususnya yang di Pulau Jawa, membawa kesadaran yang tinggi. Tapi kalau kita sudah mau melihat dengan keadaan kondisi umat, bangsa, dan negara kita, memang sudah pantas dan layak bahwa manusia ini mendapatkan sesuatu hal yang disebut hukuman. Satu contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
kehidupan berbangsa dan bernegara, guru menganalisa bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang adil, itu pondasinya sudah ditetapkan dua bahasa. Di situ ada yang disebut ulama dan umarok. Tapi fakta di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut ulama mewakili simbol-simbol rohani, simbol-simbol kehidupan atau moral, perilakunya pun sudah tidak benar dan tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan bermoral. Yang mengaku status ulama pun juga menipu umatnya, membodohi umatnya atas nama agama, menipu dengan banyak hal tentang komersil, tentang hukum dan fatwa-fatwa halal-halal dan haram. Dan sebagai umar atau pemimpin yang ada di negara Republik Indonesia, dengan alasan undang-undang dan aturan banyak hal demi kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga umat masyarakat pun juga menjadi beringas, menjadi tidak terkontrol, banyak kesusahan. Sehingga terjadinya di sana-sana perkelahian, permusuhan. Karena tolak ukurnya ya ada di ulama dan umarok. Ulamanya sudah rusak, umaroknya sudah tidak benar. Secara hukum moral, secara hukum alam, bahkan ditinjau dari hukum Tuhan, memang sudah pantas untuk diadili itu. Melalui video ini guru nanti akan memberi penjelasan atau memberi gambaran atau juga memberi cara seperti yang disampaikan di video yang kemarin tentang menjalankan syahadat 4. Dengan cara itulah nanti saya selaku guru banyak bisa menyelamatkan orang atau manusia di luar sana. Karena tidak ada pilihan lain, karena ke depan kita akan mengalami hal yang sangat buruk. Tapi sebelum hal-hal ini terjadi, guru memberi suatu cara dulu agar kalian terselamatkan dari musibah yang seperti itu. Nah, itulah para murid, para santri yang disebut nanti akan terjadinya silome gabus. Jadi orang-orang yang mengikuti agama dogma-dogma itu nanti ditenggelamkan di bawah arus, di bawah air yang besar. Sementara ini banjir yang ada di Pulau Jawa itu masih belum seberapa. Itu nanti ada hal sesuatu yang sangat besar. Yang dimaksud watu hitam ini pun juga masyarakat kadang tidak paham ya, para murid, para santri. Watu hitam itu sekarang para pemirsa itu kalau melihat bentuk buktinya, itu batu sungai ya, atau batu yang dibuat pondasi rumah atau dibuat pondasi bangunan-bangunan yang besar. Orang dulu menyebutnya watu hitam. Apakah yang dimaksud dengan watu hitam para leluhur dulu dengan hubungannya silome gabus kambangi watu hitam? Watu hitam menyimbolkan sesuatu manusia itu yang berbobot atau manusia yang mempunyai jati diri. Tapi di situ nanti diwakili dari sosok figur yang keluaran, karena watu hitam itu keluarnya hanya dari dua. Satu dari kali, dua dan dari gunung. Jadi itu nanti akan ada sosok. Satu keluaran dari tempat pertapaan, dari gunung. Jadi ada makhluk atau sosok keluaran dari tempat gunung, tempat pertapaan gunung itu. Keluarnya beliau dari pertapaan itulah disebut watu hitam. Membawa kekuatan, membawa nasihat, watu hitam berupa dari kali. Di situ beliau akan membawa suatu kali, maksudnya kalimat. Kalimat adalah sesuatu suratan, suratan yang akan menerangkan kebenaran. Suratan itu di video guru sudah diterangkan. Watu kali, kalimat. Kalimat adalah suatu suratan. Suratan itu yang disebut ratu, dan itu yang akan mengadili hukum alam. Itu tidak akan lama akan terjadi. Para murid, para santri pada hari ini
bulan ini juga tahun ini juga melalui video ini guru menyampaikan khususnya para murid, para santri juga para pemirsa, 1 minggu kemarin ada sesuatu hal peristiwa yang sangat istimewa atau sesuatu hal dari alam-alam para sang penguasa di sana. Guru menyampaikan melalui video ini satu contoh, 1 minggu dari hari ini, 1 minggu kemarin, guru mendapatkan informasi dari Yang Maha Kuasa bahwa kelak kalau toh itu nanti tidak akan bisa teratasi di Pulau Jawa, air bah itu datangnya hari Rabu. Guru belum sampai masuk di pasaran apa, bulan apa, guru belum masuk. Tapi 1 minggu kemarin guru sudah diberi informasi itu datangnya hari Rabu. Kalau jamnya sudah ditetapkan, sudah tahu sejak dulu guru, itu pagi. Sekitar jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, tidak sampai jam 12. Itu kalau toh tidak bisa dibendung, itu akan terjadi. Dengan apa yang diketahui, apa yang diterima oleh guru, maka guru selalu memberi sesuatu hal. Dan guru pun berkewajiban menyelamatkan kepada khususnya murid, santri, dan keluarga. Dan juga orang-orang atau manusia yang menginginkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Memang semua manusia pada dasarnya akan meninggalkan dunia, disebutlah alam kematian. Tapi janganlah manusia, kita sebagai makhluk yang mulia, kematian kita atau meninggalnya manusia jangan sampai terkena musibah. Sebaik-baik makhluk manusia yang disebut meninggal atau mati adalah dalam keadaan yang husnul khotimah. Mati dalam keadaan yang sehat, mati dalam keadaan yang tepat. Bukan mati kena musibah dan bencana, dan bukan mati kena penyakit dan karma. Maka berkewajiban kita membuat kehidupan kita dalam keadaan apapun selalu menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk termasuk apa yang digambarkan dari video ini. Dari 1 minggu kemarin para murid, para santri, guru diberi informasi bahwa datangnya musibah itu nanti hari Rabu, pasaran guru belum tahu juga ya, tanggal belum tahu, bulan belum tahu. Dan ketepatan setelah adanya informasi dari langit akan terjadinya sesuatu itu, ini ada cerita yang sangat sulit ditangkap bagi bangsa manusia, tapi guru pun wajib menyampaikan karena ini adalah sesuatu rahmat bagi semesta, terutama bagi kita yang ada di Pulau Jawa. Tadi malam adanya sesuatu, ini sulit diceritakan oleh guru, tapi kalian harus paham dan juga harus mengerti. Karena jutaan tahun belum pernah terjadi sejarah bangsa dewa itu memasuki di alam kehidupan manusia, terutama di Pulau Jawa. Alhamdulillah atas Rahman dan Rahimnya yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan atas kasih sayangnya para moyang dan para dewa, tadi malam beliau Sang Mahadewa yang disebut Dewa Siwa, beliau menghampiri di alam kehidupan bumi kita, terutama di Pulau Jawa. Dengan kedekatannya guru dengan beliau, tadi malam guru sempat dibantu untuk sementara untuk menahan karma bumi atau karma bangsa ini. Diberilah sesuatu mungkin dari gambaran, kalau di gambar-gambar seperti Trisula, sementara ditancapkan di Pulau Jawa sebagai penyangga karma, agar generasi khususnya yang di Jawa jangan sampai musnah. Artinya aku selaku gurumu dengan kecepatan dibantu alat-alat yang ada di
zaman era sekarang, bagaimana guru mampu menyelamatkan, memberi nasihat kepada khalayak umum atau orang banyak. Agar segera sadar, kembalilah kepada jati diri kita masing-masing, khususnya kita sebagai pribumi Jawa. Nanti dengan banyaknya manusia, kita akan sadar kita mempunyai jati diri. Karma itu nanti dengan perlahan tidak sebesar apa yang akan terjadi. Kalau toh nanti umat atau bangsa, khususnya negara Republik Indonesia, ulama dan umarok masih tetap perilaku seperti itu dan umat seperti itu, guru bisa memprediksikan, bisa mengukur. Tatkala kekuatan Sang Mahadewa yang maha menolong, itu kalau diambil, tinggal berapa persen nanti penduduk yang ada di Pulau Jawa. Para murid, para santri, cerita guru melalui video ini sangatlah sulit untuk ditangkap bagi bangsa manusia, karena guru menerangkan ini adalah perjalanan di alam-alam dewa. Aku selaku gurumu yang bisa engkau percaya, dan engkau percaya kepadaku tidak rugi apapun. Melalui video ini aku menyampaikan kepadamu, khususnya kalian generasi Jawa, khususnya murid dan santri, sesungguhnya dewa itu ada. Dan pada masa-masa abad ini dan tahun ini, ada sejarah yang sangat luar biasa. Jutaan bahkan miliaran tahun beliau belum pernah mampir ke alam bumi. Karena melihat keadaan bumi seperti ini, dan ada kedekatan beliau dengan gurumu, alhamdulillah. Semoga nanti dengan rahmat dari para moyang kita, khususnya kita yang ada di Pulau Jawa, jangan sampai menerima dengan musibah yang sebesar itu. Itulah para murid, para santri, guru menyampaikan melalui video ini. Untuk menindaki ke depan, agar karma ini tidak begitu besar, adab kutukan dari kesalahan para moyang kita, juga para leluhur kita, dan orang-orang sekarang yang dalam kebingungan, dalam kesesatan. Dari video yang lain nanti guru meneruskan memberi cara yang disebut syahadat papat. Dengan cara itulah kita akan menjadi bangsa dan manusia yang sadar, sehingga kita akan memperkuat jiwa kita, kehidupan kita. Barangkali nanti karma akan turun di Pulau Jawa, kalian akan terselamatkan. Tapi bagi kalian manusia yang masih tetap mengikuti dogma-dogma seperti yang digambarkan dengan gabus, aku pun tidak bisa akan menyelamatkan, karena kalian bukan siapa-siapa dari aku. Cuman aku hanya kasihan kepada kamu, kalian adalah manusia yang terpelosok, kalian manusia yang tersesat, kalian dalam kebodohan mengikuti orang-orang yang tidak jelas. Demikian video ini aku buat khususnya, aku sampaikan kepada murid dan santri. Coba diikuti video nanti yang akan menerangkan tentang syahadat papat. Semoga video ini menjadikan perhatian dan sangat diperhatikan. Karena apa? Kita sudah sulit mencari kadang ekonomi dalam keadaan negara seperti ini. Ini ada lagi hal yang sangat super sulit dengan musibah yang akan datang. Semoga video ini sangat bisa mencerahkan, memahamkan tentang kehidupan. Kita akan bisa menyadari bahwa kita ada sesuatu hal yang salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.